kamera dulunya itu bentuknya seperti apa sampai yang sekarang itu seperti apa gitu. Nah, secara sederhana saya rangkum dengan timeline yang cukup sedikit ya tentang history of kamera. Nah, untuk di tataran pertama mungkin teman-teman sudah pernah dapat pengantar teknologi film dan televisi atau sejarah media ya? Saya lupa. Sudah? Sudah Pak, sejarah film dan televisi. Oke, sudah pernah bertemu dengan MyBridge? Orang ini sudah pernah ketemu belum di mata kuliah yang lain? Sejarah TV, sejarah film kayaknya Pak. Sudah ketemu ya dengan MyBridge ya? Kalau penemunya belum, tapi udah pernah lihat gambar ini. Oh, pernah lihat gambar ini. Nah ini yang ngajar MyBridge. Ya. Oke, Edward J. MyBridge ini MyBridge apa MyBridge? Ya, ini adalah salah seorang yang dianggap atau diakui sebagai penemu gambar bergerak pertama, teman-teman. Nah, dia itu seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di sana yang berfokus pada research tentang fisika, ilmu fisika, masalah. Nah, di MyBridge ini kemudian dia hanya penasaran dengan proses pergerakan kaki kuda. MyBridge ini juga seorang fotografer, teman-teman. Dia seorang fotografer, dia mengajar juga fotografi, tentang film fotografi gitu. Dia penasaran dengan pergerakan kaki kuda, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ceritanya gitu. Sehingga dia akhirnya membuat eksperimen tentang sebenarnya pola pergerakan kaki kuda itu seperti apa. Base research-nya itu sebenarnya, bukan fotografinya, tapi bagaimana dia bisa menemukan pola pergerakan kaki kuda. Akhirnya dia memasang beberapa kamera, banyak sekali kamera. Kalau di sini frame yang dihasilkan itu ada 16 kamera, 16 frame, berarti ada 16 kamera yang ditaruh secara cara berjarak berdekatan di satu area yang sama di pacuan kuda gitu. Di tempat pacuan kuda dia meletakkan kamera itu berjajar gitu untuk mengetahui pergerakan kaki kuda. Dari situ research yang dia lakukan berhasil. Dari kamera yang dia taruh dia dapat bagaimana kaki kuda itu bergerak gitu. Dan bentuk research-nya ini hasilnya akhirnya membuat sebuah ilmu yang disebut dengan kronofotografi, di mana dia bisa merekam gambar yang bergerak gitu, berkesinambungan untuk memunculkan gerak. Nah, dari situ MyBridge punya gagasan untuk membuat sebuah alat tayangnya yang dia kenal dengan suprasiscope. Jadi foto-foto bergerak itu kemudian dia letakkan dalam suatu tempat, satu wadah yang akhirnya bisa menunjukkan pergerakannya gitu ya teman-teman. Yang inilah akhirnya menjadi dasar gambar bergerak itu seperti apa. Itu ini di kisaran tahun seperti itu. Namanya suprasiscope. MyBridge ini menggunakan ini sebagai salah satu media untuk pembelajaran di tahun 80 sampai 95. Yang kemudian dari foto tadi berkembang menjadi gambar. Akhirnya orang mampu membuat sebuah gambar ya, gambar yang berkesinambungan gitu secara pergerakan, yang diyakini ini juga menjadi dasar sebuah dasar dari animasi atau gambar bergerak secara animasi. Seperti itu di tahun 1832-an gitu ya. Ini fluktuatif, sudah benar-benar paten gitu. Kisarannya sekitar tahun segini di bulan-bulan itu gitu. Semuanya dari fisikawan, basicnya semuanya dari fisikawan. Ini disebut dengan penakistiskop gitu. Pena dari maksudnya gambar ya, pen gitu, drawing gitu. Kalau yang tadi itu kronofotografi, fotografi basicnya dari cahaya, tapi dia merekam cahaya. Hasilnya benar-benar rekaman cahaya itu. Nah, ini adalah perkembangan di zaman itu, bagaimana gambar bergerak itu akhirnya ada gitu. Di mana ketika gambar itu dilihat pada satu titik dalam satu satuan waktu, gambar itu diputar dengan pergerakan yang berkesinambungan, maka apa yang didapat mata manusia itu, gambar itu menjadi bergerak gitu teman-teman. Dan akhirnya di tahun itu dilirik oleh Kodak gitu ya, namanya Kodak.
salah satu perusahaan terbesar yang sampai saat ini masih menjadi perusahaan terbesar di dunia sinema gitu. Dia menemukan salah satu medium yang awalnya itu fotografi melalui film seluloid yang bisa merekam hanya per frame, dan dengan keterbatasan waktu gitu ya, hanya ada 36 atau mungkin 24 frame gitu dalam satu raw film. Akhirnya Kodak menemukan salah satu cara di mana dia akhirnya menyematkan seluloid itu bahan kimianya yang nanti akan terbakar dan meninggalkan jejak pembakarannya itu di dalam sebuah plastik yang cukup panjang gitu, sehingga bentuknya roll film gitu. Dalam satu perekaman bisa menempuh sekitar 10 menit gitu waktunya. Itu di tahun 84 akhirnya dia menemukan film seluloid yang pertama, di mana dia memungkinkan magazine itu memungkinkan untuk merekam dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian di tahun 88 itu ada Kodak Black Camera, kamera sinema pertama gitu yang bisa dimunculkan oleh Kodak, di mana ini bekerja dengan sistem seluloid yang ditawarkan oleh Kodak. Dan di tahun 89 dia menguasai pasar tentang film stock. Film stock itu maksudnya basic magazine-nya, raw filmnya, kin filmnya. Kebetulan kin film saya itu ada di kampus, saya punya contoh case kin-nya gitu. Jadi saya nggak bisa menunjukkan, mungkin di pertemuan berikutnya saya bisa menunjukkan. Terus di tahun 96 dia menjadi salah satu supplier utama untuk film stock itu, magazine-nya, raw filmnya ya, bukan kameranya, tapi lebih ke raw filmnya. Dia menguasai pasar di situ. Terus berikutnya dari temuannya Kodak ini melirik berbagai ilmuwan, salah satunya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini membuat salah satu kamera, karena dia basicnya electrician, maka dia membuat kamera yang bisa disupport oleh energi listrik gitu intinya. Akhirnya dia membuat salah satu kamera yang dia sebut dengan kinetograf gitu. Dia disupport oleh energi listrik sehingga kalau di basicnya di Kodak yang black camera ini, saya belum menunjukkan gambarnya gitu. Ini basicnya di manual ya, diputar gitu, pakai tenaga tangan. Kalau di Thomas Alva Edison ini pakai listrik. Bedanya di situ. Memang secara umum, secara teknologi, karena masih pakai peta film, itu selalu berbeda. Alat perekam dan alat penayangannya berbeda. Tidak seperti sekarang ya di dalam dunia digital, kalian bisa merekam dan melihat langsung pada device yang sama. Tapi kalau di era yang zaman dulu, karena film itu masih harus dicuci, terus kemudian dari negatif menjadi positif, atau kalau nggak salah memang dari awal sudah positif film gitu, harus dicuci untuk menghilangkan jejak-jejak yang terbakar cahaya tadi supaya gambarnya bisa nampak. Nah, di alat untuk menayangkan gambarnya, Thomas Alva Edison ini membuat yang disebut dengan kinetoskop gitu. Mungkin di sejarah ini sudah pernah lihat gitu ya, kinetoskop ini gawainya gitu ya, alat untuk melihat gitu. Nah, ini sangat personal sekali gitu. Orang tuh melihat nggak bisa bareng-bareng ya, cuman individu itu. Orangnya lihatnya sendiri-sendiri seperti ini gitu prosesnya. Teman-teman pernah lihat di mata kuliah yang lain, mungkin sama persis, kinetoskop itu seperti ini. Jadi experience menonton itu sangat personal di zaman itu. Dan kalau kita lihat di zaman ini, experience ini juga dikembalikan lagi gitu. Jadi melalui gawai teman-teman, melalui Netflix, melalui handphone gitu ya, teman-teman bisa melihat film secara personal, tidak lagi berkelompok besar gitu. Seperti itu. Jadi pengalaman nonton filmnya sangat personal. Dan dari situ teman-teman ada Lumiere Brothers, mungkin teman-teman sudah kenal dengan Lumiere Brothers. Dia punya salah satu ide gitu, membuat kamera yang bisa merekam dan juga menayangkan melalui satu kamera itu gitu. Jadi kamera ini bisa untuk merekam dan juga sebagai proyektor, projection. Nah, dari sini Lumiere Brothers ini dianggap menjadi bapak film dunia gitu, karena dia bisa menemukan salah satu teknologi yang dianggap
paling mutakhir saat itu gitu. Jalannya seperti apa teman-teman? Jalannya seperti ini. Di eranya black kameranya Kodak itu kemudian dikembangkan oleh Thomas Alva Edison dengan teknologi listrik. Nah, teknologi listrik ini punya keterbatasan di zamannya di mana harus membutuhkan sumber daya gitu sehingga tidak mobile. Terus yang kedua dia harus membutuhkan alat yang lain lagi. Ini prinsipnya bisnis yang dipakai bisnis Apple sekarang gitu ya. Semua device-nya itu extended gitu, jadi harus beli secara terpisah. Nah, itu tidak cukup fleksibel gitu. Akhirnya proses perekaman itu harus sangat terencana di posisi yang di tempat-tempat yang bisa dialiri tenaga listrik gitu. Nah, sedangkan Lumière ini punya ide di mana alat ini kembali ke manual gitu. Jadi merekam melalui pemutarannya lewat tangan langsung gitu, diputar gitu. Dari situ terus dan dia bisa menayangkan langsung juga lewat ini. Bukan langsung secara, maksudnya bukan seperti ini ya. Kalian ngerekam terus langsung dilihat gitu hasilnya. Tidak, tapi ya juga direkam, setelah direkam ya dicuci dulu, dihilangkan lapisan-lapisan yang terbakar tadi, kemudian baru dimasukkan lagi ke alat ini, kemudian diputar ulang gitu. Dengan bantuan cahaya. Begitu. Dan alatnya itu disebut dengan sinematograf. Sinematograf. Nah, inilah asal dari kata sinematografi yang akhirnya kita kenal sampai sekarang gitu teman-teman. Sehingga kenapa Lumière Brothers ini disebut sebagai bapak film dunia. Gitu ya. Nah, dari situ perkembangannya berkembang sampai di salah satu perusahaan terbesar waktu itu, Bell dan Howell gitu. Ini salah satu saingan dari Lumière Brothers dan juga Kodak, dia membuat sebuah kamera yang berbahan dasar metal gitu. Jadi cukup berat kameranya, besar gitu dan terlihat kokoh. Kalau punyanya Lumière kan dari kayu. Begitu kalau teman-teman punya orang tua atau sibah-sibah gitu ya yang suka dengan dunia lawasan gitu, dunia kuno, dunia kelitian kalau kita kenal di Jogja gitu ya. Itu kalau tahu Bell dan Howell itu pasti dan bisa tahu wujudnya itu kameranya pasti kayak besi utuh gitu. Saya punya komunitas juga tentang dunia kamera tua gitu. Itu saya juga pernah melihat fisiknya, itu sangat berat sekali, besar gitu kameranya. Oke, terus berikutnya teman-teman, ini sejalan dengan dunia sinema yang dikembangkan oleh Lumière Brothers, Bell Howell, dan Kodak gitu ya, lewat pita seluloidnya. Ngerekam gambar itu ya pakai pita seluloid gitu, dan kamera sinematografnya. Nah, di sini ada orang yang namanya Philo Franz-Ford yang menemukan teknologi baru lagi. Yang satu itu merekam gambar lewat pita seluloid, yang di sini dia merekam gambar, tapi sebenarnya bukan merekam, tapi lebih ke merubah sinyal elektromagnetik foton sinyal cahaya itu jadi sinyal elektromagnetik yang akhirnya kita kenal dengan videografi. Ya, jadi yang satu sinematografi pakai kamera seluloid, yang ini dia istilahnya videografi karena memanfaatkan teknologi yang dikeluarkan oleh Thomas Alva Edison pada dasarnya gitu. Yang kemudian di tahun-tahun berikutnya berkembanglah dunia yang dikuasai oleh Philo Franz-Ford ini, dunia video kamera, di mana teknologi ini memungkinkan gambar yang direkam itu langsung dimunculkan visualnya. Jadi setelah di coding jadi electrical signal gitu ya. Terus kemudian ditransmisikan, kemudian diterjemahkan lagi menggunakan tube gitu ya. Atau kalau zaman dulu TV tabung, kalau teman-teman tahu ya, kenapa TV itu bentuknya tabung, karena memang itu alat penerjemahnya, didecoding lagi muncullah gambar di situ, sehingga memungkinkan gambar yang direkam itu bisa kelihatan juga langsung gitu. Dan teknologi ini juga mengikuti teknologi perkembangan dari radio, jadi sistemnya juga sama seperti sistem radio transmisinya gitu, tapi yang dikirim itu adalah sinyal elektronik yang dihasilkan oleh kamera tube ini gitu, yang dipegang oleh Philo Franz-Ford. Begitu teman-teman.
itu tetap berjalan sendiri, video kamera itu akhirnya muncul dunia broadcasting dan seterusnya. Kodak ini juga memunculkan teknologinya gitu, dan teknologi yang paling besar saat itu yang akhirnya mempengaruhi dunia itu adalah penemuan dari film seluloid yang semakin kecil, yaitu berukuran 8 mili, ada 16 mili, dan yang paling besar itu ada 35 mili. Maaf, yang lebih besar lagi ada 65 dan 70 mili gitu. Tapi secara umum penemuan 8 mili film ini mengakibatkan orang pada umumnya itu bisa membuat gambarnya sendiri gitu. Kalau zaman dulu itu kayak handycam pertama kali keluar. Kalau zaman kita sekarang ya kamera yang sudah bisa disematkan di handphone, seolah-olah seperti itu. Sehingga banyak orang yang bisa melakukan proses perekaman gambar, dokumentasi pribadi dan seterusnya gitu. Dulu sinema sangat elit, nah ini sudah masuk ke dunia marginal istilahnya, dunia masyarakat secara umumnya. Gitu. Di dalam penemuan Kodak ini luar biasa penjualannya, dia bisa menguasai pasar dunia setelah dia bisa jadi film stok, jadi penguasa film stok tadi, kemudian dia bisa jadi penguasa di dunia 8 mili kamera dan juga 8 mili film gitu. Dan saat ini juga akhirnya di tahun 2018 kalau nggak salah, kalau nggak 17 itu Kodak memproduksi ulang film 8 mili gitu. Dan muncullah istilah kamera for amatir gitu. Akhirnya muncul seorang banyak filmmaker indie gitu ya, independent filmmaker yang membuat film-film pendek melalui kamera-kamera 8 mili gitu. Kalau ukuran-ukuran filmnya seperti ini teman-teman. Jadi umumnya kalau teman-teman lihat itu 35 mili ya. 35 mili itu di kamera-kamera analog fotografi gitu. Itu ukurannya segitu. Terus kemudian ada 16 mili, ada super 16 mili, ada 28. Ini tidak cukup umum, tapi yang paling umum ada 35, 8 mili, super 16 mili, sampai yang paling gede itu adalah IMAX 70 mili gitu. IMAX-nya adalah salah satu perusahaan kamera. Kalau teman-teman main ke bioskop biasanya kan ada IMAX itu. IMAX itu sebenarnya salah satu perusahaan sinema yang bergerak di kelas paling elit di dunia sinema gitu ya. Dia punya kamera IMAX itu dengan resolusi paling tinggi di dunia. Terus itu di atasnya ARRI, kalau teman-teman mungkin taunya ARRI, ya, di atasnya ARRI ini ada lagi merek yang namanya mereknya IMAX gitu. Ini tidak masuk Netflix karena IMAX ini kelas elitis gitu. Ini kalau teman-teman nonton karyanya Christopher Nolan, itu salah satu sutradara yang mampu atau yang dipercayai oleh IMAX untuk membawa IMAX, untuk membawa nama IMAX gitu di dalam dunia sinema. Jadi kalau karya-karya Nolan itu rata-rata pakainya kamera IMAX, entah itu versi seluloidnya maupun versi digital. Semua sampai yang terakhir kemarin. Tenet kemarin ya. Tenet itu juga pakai IMAX. Begitu, itu perjalanannya. Terus kemudian zaman dulu ini kamera IMAX 3D-nya gedenya sekian teman-teman. Ini IMAX 3D, di mana kamera dengan dua lensa 70 mili, jadi filmnya itu sebesar ini, 70 mili, kalau dibandingkan dengan 35 mili, kameranya sebesar ini 3D, dua lensa. Ini kamera IMAX-nya, terus ini keluaran berikutnya, keluaran yang lain, perusahaan yang lain yang cukup besar, ini ada Panavision, teman-teman. Panavision ini kamera yang mampu large format juga, dia punya korporasi 65 mili dan 70 mili seluloidnya. Jadi ini seluloid di atas ini tempatnya, besar sekali. Nah sekarang terakhir itu kamera ini hanya ada 5 di dunia, Panavision. Dan salah satu produksi terakhir penggunaan kamera Panavision itu ada di film Murder on the Orient Express, kalau teman-teman tahu. Itu salah satu film yang diproduksi menggunakan kamera Panavision ini dengan perforasi 65 dan 70 mili. Nah, kalau yang ini adalah behind the scene dari Robert Richardson di filmnya The Hateful Eight. Gitu. Ini film di tahun 2015 kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak 2018, 2015. Kisaran di tahun itu. Nah, di film Murder on the Orient Express kalau nggak salah lebih baru lagi di tahun 2019 awal.
kalau enggak 2018 akhir. Itu perkembangan dunia sinema kamera. Kalau Arri ini pakai Arri Alexa 765 istilahnya, ini salah satu merek yang paling mutakhir di zamannya gitu ya, serinya yang ini. Terus akhirnya muncullah era digital sinematografi. Nah, kenapa bisa muncul era digital sinematografi ini, teman-teman? Ini sebenarnya juga berkaitan dengan temuannya Philo Franz Ford tadi. Yang dunia sinema, yang sinematografi pakai seluloid berkembang menjadi macam-macam tadi kameranya. Nah, di dunia di dunia videografi itu berkembang. Jadi dunia analog, dari analog videografi menjadi digital videografi, yang teknologinya akhirnya memungkinkan untuk memenuhi dunia digital sinematografi. Basic prinsip teknologinya sama, teman-teman, dengan apa yang dikembangkan oleh Philo Franz Ford tadi yang di atas. Yang di sini ini tetap jalan. Yang di film sinematografi ini tetap jalan, teman-teman, nggak terus berhenti gitu. Nah, di sini ini salah satu kamera IMAX. Ini kamera IMAX di filmnya Dunkirk. Ini behind the seat-nya, ini Christopher Nolan, yang ini Hoyte van Hoytema, ini direktur fotografinya. Salah satu direktur fotografi yang sangat dipercaya oleh Nolan untuk membawa IMAX gitu ya. Hoyte van Hoytema ini cukup banyak karyanya yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya ini, terus kemudian Tenet yang kemarin. Terus di dunia digitalnya IMAX 3D tadi, akhirnya ada nih IMAX 3D yang ukurannya sebelumnya itu sebesar ini ya, besar banget. Terus kemudian dunia digital IMAX-nya jadi semacam ini gitu. Ini adalah IMAX 3D digital yang digunakan oleh Michael Bay. Tahu Michael Bay ya, teman-teman? Michael Bay ini adalah sutradaranya film Transformer. Jadi Transformer 3D itu sudah pakai IMAX 3D gitu. 3D dan non 3D itu teman-teman bisa membedakan ya, bukan 3D itu bukan perkara post processing, tapi memang ketika produksi mereka menggunakan kamera 3D yang punya lensanya 2 juga gitu. Jadi bukan terus di post processingnya dijadikan 3D. Tidak. Dan terus berkembang, saat ini akhirnya kita mengenal yang disebut dengan digital sinematografi gitu ya. Basicnya kameranya video, jadi menggunakan elektronik, sinyal cahaya tadi, foton tadi dirubah menjadi sinyal elektromagnetik yang akhirnya diterjemahkan oleh sensor yang masuk nanti ke digital image processing atau DIP, jadilah bentuk kode-kode digital atau bahasa biner 01, teman-teman. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya bagaimana akhirnya cahaya tadi dirubah menjadi sinyal elektromagnetik, bentuknya masih analog, teman-teman. Jadi sensor ini masih merekam sinyal analog, bentuknya gelombang. Nah, gelombang itu nanti akan diterjemahkan oleh image processor, digital image processor gitu, di mana dia merubah dari sinyal tadi, bahasa sinyal tadi dirubah menjadi bahasa coding, bahasa biner 0101 itu dan seterusnya. Akhirnya muncullah gambar gitu. Basic prinsipnya sama seperti ketika teman-teman kemarin belajar fotografi, basic prinsipnya sama. Bedanya kalau di sini dalam 1 detik itu bisa merekam sampai berapa puluh frame. Bahkan di kamera Phantom Flex, kamera yang khusus didesain untuk high speed, dalam 1 detik bisa merekam sampai 1000 bahkan 1200 frame per second gitu. Bisa bayangkan kecepatan kameranya seperti apa. Seperti itu ya perkembangannya. Sehingga di dalam dunia digital sinematografi, teman-teman, ada banyak aspek yang mempengaruhi kualitas dari gambar yang kita hasilkan. Tidak hanya sensornya, bisa juga lensanya. Lensanya juga ada, lensa digital dan lensa analog itu berbeda. Nanti kita akan bahas di anatomi kamera di pertemuan berikutnya. Tapi secara overview ada perbedaannya. Ada lensa digital, ada lensa analog. Terus kemudian di dalam sensor ini juga berkaitan dengan kualitas sensornya. Kualitas dari sensornya itu sendiri. Terus kemudian ada kualitas image processing-nya, prosesornya. Kalau teman beli laptop, sama seperti itu prinsipnya, pakai i7 atau i5 atau i3 dan Xeon atau prosesor-prosesor seperti itu juga sangat mempengaruhi kan kinerja dari komputernya. Itu sama seperti ini. Jadi kamera itu seperti mini komputer yang memproses data analog dari sensor.
Jadi cahaya diterjemahkan melalui sensor. Terus kemudian yang kedua yang sekarang dikembangkan, jadi kalau teman-teman tadi di Netflix tadi sempat Mas Latif menunjukkan ada kualitas bit depth-nya, ada 16 bit, ada 10 bit dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu indikator teknis yang harus dipenuhi memang gitu, karena itu sangat berpengaruh pada kualitas. Besaran bit depth yang mampu diproduksi oleh kamera itu sangat dipengaruhi oleh sangat mempengaruhi kualitas yang dihasilkan oleh kameranya. Semakin tinggi bit depth-nya akan semakin baik. Nah, saat ini teknologi kamera digital itu masih memenuhi di skala 16 bit gitu ya. Nanti untuk apa itu bit depth dan seterusnya yang akan dijelaskan lebih dalam di pertemuan berikutnya. Tapi di part ini kalau teman-teman bisa membayangkan saat ini komputer teman-teman pasti minimal udah 64 bit atau mungkin ada yang teman-teman masih pakai 32 bit. Jarang ya, pasti minimal sekarang udah 64 bit dengan teknologi kamera saat ini gitu. Nah, di teknologi kamera saat ini yang paling tinggi itu masih di range 16 bit. Bisa dibayangkan ya gapnya seberapa jauh gitu. Dan kamera pada umumnya yang kalian pakai, DSLR umumnya gitu ya, kecuali ada merek-merek tertentu dan tipe tertentu, itu masih 8 bit teman-teman. Gitu. Jadi A7S Mark III, Mark II, Mark III saya lupa apakah sudah masuk ke 10 bit, tapi setahu saya masih 8 bit kalau untuk A7S Mark II-nya. Kamera Canon, DSLR, mirrorless itu masih di range 8 bit. Gitu ya. Dan sekarang untuk kamera 16 bit itu ada di Arri Alexa, di Red, itu di kelas-kelas Red Dragon, itu udah 16 bit. Itu standar minimum sekarang itu minimal 16 bit. Nah, bit depth ini mempengaruhi besaran dari file juga. Semakin tinggi bitnya akan semakin besar sekali. Seperti itu. Ya teman-teman bayangannya seperti itu. Dan seterusnya mungkin itu dulu overview-nya. Jadi bagaimana dunia film, terus kemudian ada analog, terus kemudian jadilah digital sinematografi, prosesnya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti materi itu akan saya unggah di e-learning dan di Google Classroom ya. Nanti kita akan sepakati mau pakai salah satu atau dua-duanya. Karena presensinya mau ke e-learning ya Mas ya. Nanti ya. Sepertinya. Presensinya e-learning supaya nanti kita bisa jadi satu aja di e-learning. Nanti kita sepakati bersama. Begitu teman-teman tentang dunia kamera. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada dari saya sebenarnya sudah cukup untuk materi tadi overview singkat aja. Nanti lebih dalam nanti kita akan pelajari tentang workflow-nya di pertemuan berikutnya. Begitu Mas Fatih. Ya, terima kasih Mas Pius. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarahnya ya oleh Mas Pius dari mulai ditemukannya kamera fotografi kemudian oleh MeWe itu dikembangkan untuk hanya sekedar untuk penelitian gerakan kaki kuda ya, kemudian berkembang menjadi kamera motion picture. Nah, dasar-dasar motion picture itulah yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama di mata kuliah tata kamera ini. Jadi untuk penugasan nanti kalian masih tetap bisa menggunakan kamera DSLR atau mirrorless ya tinggi. Tentunya kamera-kamera DSLR dan mirrorless itu harus ada fitur untuk recording videonya ya. Karena itu mutlak gitu dilakukan. Kenapa tidak menggunakan kamera yang lain? Ya karena prinsip kerja motion picture fotografi hampir sama ya. Hampir sama dengan still fotografi gitu. Cuma nanti ada sedikit perbedaan ya yang berkaitan dengan metode pengambilan gambar. Biasanya kita kalau menggunakan still fotografi itu bisa dengan mudah mengubah format pemotretan dari horizontal menjadi vertikal gitu. Tetapi bukan tidak mungkin nanti ke depannya
teknologi audiovisual atau sinema itu juga menggunakan pengambilan gambar dengan cara vertikal, karena ada beberapa karya juga yang sudah diupload di YouTube itu menggunakan format vertikal. Atau kebiasaan kita melihat IGTV, Instagram televisi, itu juga beberapa yang diunggah itu menggunakan format vertikal. Vertikal. Nah, bagaimana itu menggunakan horizontal atau vertikal tergantung platform yang nantinya akan kita gunakan gitu. Tetapi untuk saat ini kita akan masih tetap menggunakan yang format horizontal terlebih dahulu sebagai dasarnya, ya. Karena untuk vertikal itu secara umum masih belum banyak digunakan. Di IGTV pun banyak orang yang mengupload videonya juga ternyata tidak vertikal gitu, tetapi tetap horizontal. Tetapi ke depan mungkin perkembangan teknologi akan semakin cepat dan tidak ada batas-batas lagi yang biasa atau sering kita lihat ya. Yang itu hanya baru berupa dari metode pengambilan gambarnya baik itu horizontal atau vertikal. Tetapi kita akan tetap masih menggunakan horizontal terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Yang perlu dipersiapkan adalah kalau kita akan bekerja dengan video, memory card-nya harus support ya minimal kelas 10 untuk perekaman Full HD. Kemudian untuk pasca produksinya, karena mau tidak mau kita juga nanti akan mengedit itu. Apakah kelas ini bersamaan dengan mata kuliah editing fiksi ya? Iya harusnya. Sama ya, bareng ya. Editing. Editing fiksi sudah ngambil belum? Di semester ini ada nggak editing fiksi? Teman-teman, mata kuliahnya apa aja? Bentar Pak, saya cekkan dulu. Editing fiksi sepertinya belum masuk, Pak. Belum editing. Tata suara ya? Belum ada, Pak. Tata suara. Suara juga belum, Pak. Penyutradaraan fiksi? Adanya dasar penyutradaraan. Oh, baru dasar penyutradaraan ya. Ya, berarti kita belum tahu nanti apakah penugasannya bisa bersinergi dengan mata kuliah lain itu. Mas Pius, nanti untuk penugasan praktikumnya bagaimana? Apakah tetap individu? Ya, tetap individu aja. Ya, tetap individu ya. Nanti akan kita coba rancang formulasinya untuk penugasan gitu. Supaya ini juga tidak terlalu memberatkan teman-teman ya. Tetapi karena ini kita belajar tentang hal-hal yang sifatnya sangat teknis dan ini harus dikuasai oleh mahasiswa yang sekolah di sekolah film, terutama untuk yang produksi, memang tata kamera menjadi bagian yang penting ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pius, seorang director itu juga harus mengerti bahasa visual, seorang art director pun harus mengerti bahasa visual karena dia bagaimana kemudian akan membangun setnya. Kemudian apalagi editor harus ngerti. Nanti di buku The Five Stages of Cinematography itu ada pembahasan tentang cutting ya. Nah, itu sebagai prinsip dasar untuk editing. Jadi semua bidang di bidang film itu pasti punya dasar ya. Punya dasar. Nah, di tata kamera itu nanti kita akan baca dasarnya. Oke, silakan kode presensi tadi sudah disampaikan oleh Mas Pius untuk presensinya. Silakan diisi teman-teman. Ya teman-teman, untuk presensi dilakukan dengan dua cara wajib ya. Dua-duanya harus presensi. Ingat, yang satu menggunakan e-learning, yang kedua menggunakan Google Form. Google Form menggunakan kodenya adalah Tarkam 1, dan untuk e-learning silahkan sesuai dengan tutorial untuk presensi di e-learning. Mata kuliah tata kamera sudah baru saja dibuka, isinya masih kosong ya topiknya, baru akan diisi hari ini. Jadi teman-teman silahkan presensi. Itu oke, waktunya sudah menunjukkan pukul 19.47.
sepertinya sudah selesai, Mas Latif, untuk ditutup. Apakah ada tambahan lagi? Enggak ada, cukup itu dulu Mas. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang SOP dan anatomi kamera untuk minggu depan, gitu, tentang kejelasan bagaimana gambar itu diproses dan dihasilkan. Kita akan memanfaatkan tiga medium perkuliahan secara classroom, secara e-learning, dan secara daring melalui Zoom ini. Jika nanti ada informasi tambahan, kita akan sambung melalui WhatsApp group. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Latif. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi Mas.